Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Fajar Prihakutama dalam acara diskusi tentang virus corona dalam pandangan Islam bersama Kang Eko. Baik, di sini saya sudah ditemani oleh Kang Eko. Kang Eko boleh memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, perkenalkan, nama saya Eko Aswanto. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 19.31237. Ini Kang, saya mau menanyakan perihal virus corona ini. Ada beberapa pertanyaan, yaitu satu, virus corona itu apa? Terus orang yang terjangkit corona gejalanya apa saja? Baik, virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus ini berasal dari Wuhan, China. Virus ini diketahui pada akhir Desember kemarin. Terus orang yang terjangkit virus ini biasanya mengalami batuk-batuk, sesak nafas, demam yang tinggi, biasanya di atas 38 derajat Celcius. Pertanyaan yang kedua, penularannya bagaimana kok sampai menimbulkan kepanikan? Baik, penularan virus ini, yang pertama, virus ini menyukai tempat yang dingin, gelap, dan lembab. Yang paling cocok adalah droplet. Droplet itu adalah bulir-bulir air pada saat kita bersin atau batuk. Nah, di situ virus ini berkembang. Terus yang kedua, virus ini dapat menempel di permukaan benda mati. Jadi ketika penderita COVID-19 ini menyentuh benda dan saat itu dia melakukan droplet, bulir-bulir itu, maka virus itu ada di situ. Terus yang ketiga, secara kontak langsung dengan penderita COVID-19. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah pencegahannya? Sebelum kita masuk ke langkah pencegahannya, kita harus mengetahui karakteristik virus ini. Virus ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, virus ini penyebarannya cepat sekali. Yang kedua, virus ini dapat berkembang pesat pada saat ada di droplet. Terus yang ketiga, virus ini memiliki bentuk seperti mahkota, dan di ujung mahkota itu mengandung senyawa protein ACE2 yang berfungsi untuk menipu sistem kekebalan tubuh. Terus kelemahan virus ini banyak sekali. Yang pertama, virus ini akan mati pada suhu yang panas, yaitu sekitar 56 derajat Celcius. Yang kedua, bisa hancur dengan senyawa pelarut lemak, yaitu contohnya seperti sabun, sanitizer, dan bisa dibunuh dengan disinfektan. Serta untuk sekarang belum ada vaksin, makanya yang paling ampuh kita meningkatkan ilmu tubuh kita. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pandangan Islam mengenai virus corona ini? Pandangan mengenai virus corona ini, yang pertama kita harus meyakini bahwa virus ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk kita sadar dan kita untuk menegakkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi yang pertama kita harus yakin ini virus dari Allah dan berasal dari Allah. Terus virus ini akan menjangkit kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi manusia diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, memiliki akal pikiran, iman, dan nafsu. Oleh karena itu kita disuruh untuk berikhtiar atau berusaha. Soal hasil itu urusannya Gusti Allah. Karena usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah bohong. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, janganlah kamu masuk ke dalam suatu kampung yang terdapat suatu wabah penyakit yang menular. Yang dari luar jangan masuk ke dalam, yang dari dalam jangan keluar, akan memutus rantai penyebarannya. Karena Ibnu Sina pernah berkata, separuh dari penyakit itu adalah kepanikan, separuh dari obat itu adalah ketenangan, dan separuh dari kesembuhan itu adalah kesabaran. Makanya kita harus tetap berdoa dan bersabar dan berusaha sebaik mungkin. Soal hasil nanti kita serahkan kepada Allah. Pertanyaan yang kelima, apakah ada hikmah di balik wabah ini? Ada hikmah di balik wabah ini, pasti ada. Yang pertama, hikmahnya kita disuruh untuk meningkatkan keimanan kita. Karena dengan virus kecil ini saja kita bisa dibuat kepanikan. Terus yang kedua,
virus ini mengajarkan kita supaya tidak sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita tidak boleh sombong karena kita makhluk dhaif, makhluk yang lemah. Terus yang kedua, yang selanjutnya, virus ini mengajarkan kita untuk selalu hidup sehat dan bersih. Kita harus makan yang seimbang, terus harus rajin olahraga dan menjaga kebersihan baik lingkungan maupun badan. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada pesan dan saran yang ingin disampaikan? Baik, pesan dan saran yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada tenaga medis yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Terus yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat semuanya yang senantiasa membantu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Terus yang kedua, saya memohon dengan sangat kepada Bapak dosen, Ibu dosen, Bapak Ibu guru atau tenaga pengajar supaya tidak membebani kami dengan tugas-tugas yang berat dan deadline yang cepat, sehingga membuat kita menjadi stres atau depresi dan imun tubuh kita menurun sehingga virus COVID ini bisa menyerang kita kapan saja. Terus yang terakhir, harapan saya semoga badai cepat berlalu dan kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, dapat berkumpul dengan teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Demikian diskusi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di lain waktu. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.